Eat roti canai every day. Yeah. All day, every day. Do you know, it's funny because the first time we went to Malaysia, everybody was like, Makanan nasional Malaysia nasi lemak, sering dibilang netizen Indonesia seperti nasi uduk. Cuma bedanya kalau nasi lemak dikasih sambal. Sebentar, sahabatku semua. Nasi lemak dengan nasi uduk itu beda. Kalau nasi uduk tidak memakai sambal, tapi ada pula yang memakai sambal, tapi sambalnya tidak seperti nasi lemak. Sedangkan nasi lemak memakai sambal, ada ikan bilis atau ikan teri, pakai kacang, dipadukan dengan ayam goreng atau telur rebus. Atau sekarang, nasi lemak justru menjadi salah satu destinasi pusat wisata makanan yang ada di Malaysia. Karena kreativitas warga Malaysia di dalam mempopulerkan nasi lemaknya, sampai-sampai membuat pelancong dari luar negara penasaran. Bahkan sampai membuat bule terkejut. Seperti apa videonya? Langsung kita simak dan kita reaction bersama-sama. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, nasi lemak, nasi uduk itu berbeda ya. Nah, di Malaysia berbagai aneka jenis makanannya memang begitu banyak jenis. Dari mulai roti canai, teh tarik, itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Nasi kandar. Langsung kita ke videonya. And as you know, food is a really important part of the day. Which 3 countries surprised you about the food the most? Well, number 3 would be Pakistan. You hear about Indian food, but you do not hear about Pakistani food. so good. So It is good. so good. Yeah, I feel like we didn't really know what to expect when we were going to Pakistan, but food-wise was just next level. Second one, I would have to say Nepal. I think Nepal had a very good mix of South Asian / Chinese-y style food, so you could get kind of like 2 birds with 1 stone. Dal Bhat Power 24-hour. Dal If you know, Bhat you Power know. 24-hour, yes. Number 3 is Malaysian food. Yes. Malaysian food is Malaysian so food. underrated. I could eat roti canai every day. Yeah. All day, every day. Do you know, it's funny because the first time we went to Malaysia, everybody was like, what did you think of Malaysian food? And we'd been there for like 2 weeks and we were like, it's all right. And then now, didn't get it. when we go back, like, we were there for like 2 weeks recently and I ate nasi lemak for breakfast every day, literally whenever I could find it, sometimes like twice a day. Like, You actually had nasi lemak for breakfast? yeah. Really? But like every day. day. Didn't you find it heavy? No. Well, yeah, but I don't know. I kind of like it. Okay. But with the interesting. sambal, the anchovies, like the whole thing. No. 10 days yeah. straight, Bob ate nasi lemak Yeah, for breakfast. yeah. I I like can't help nasi myself. lemak, but not every day. Queues. Look at the queues. That's out all the way down. So we're in the oldest nasi kandar restaurant. Nasi kandar. So we're going to get a mix: chicken, egg, rice, all the sauces, and we're going to eat with our hands. Authentic with hands. Okay, we'll let you know. Wow. Salah satu makanan Malaysia paling populer. Just a little bit, and then you guys mix the mix it together. Just eat it between your finger, not until your palms. Just like that. Yeah. And then you, yes, Oh, but a little bit more. wow. That is so good. A little bit more. Yeah, it's like around your Langsung mouth, like terkejut ya dengan rasa nasi kandarnya. So it's not on my palm. I see. Yeah. I see. I was made to be Malaysian. India. Huh. Get a bit of everything in there. Bit of a mixeroonie. Begitu sangat menikmatinya ya, karena nasi kandar ini My technique. kaya akan rempah-rempah yang begitu sangat Elbow down. nikmat banget. Nyami. Yeah. Gila ya, gue kadang suka bingung sama netizen Indo, especially yang suka ngeremehin makanan negara lain, apalagi Malaysia. Kayak mereka tuh ngerasa Indonesia punya semua jenis makanan terenak sejagat raya, sampai-sampai nasi lemak aja dibilang nasi uduk kewi Malaysia. Bro, please deh. Lo tuh pernah nyoba beneran nasi lemak di sana, atau cuma lihat di TikTok? Jadi gini, ada bule nih, traveler beneran ya.
Bukan yang kerja remote di Bali doang terus ngaku-ngaku digital nomad, mereka keliling Asia dan mereka tuh nyutin 3 negara yang paling nge-surprise mereka soal makanan. Pertama mereka bilang Pakistan, gila, Pakistan cuy. Lo pernah dengar netizen Indo ngomongin makanan Pakistan? Kagak kan? Tapi bule ini bilang makanannya next level, lebih dari ekspektasi. Dan ini bukan sembarang review, mereka nyebut so good, it is so good. 2 kali. Berarti bukan cuma lapar mata doang. Habis itu mereka nyebutin Nepal. Lagi-lagi Nepal bro. Lo kapan terakhir dengar orang Indo bilang, ayo kita kulineran ke Nepal? Nggak ada, tapi si bule ini bilang makanan Nepal itu perpaduan keren antara rasa khas South Asia sama Chinese style. Jadi kayak dapat 2 dalam 1 gitu. 2 birds with 1 stone katanya. Dan mereka nyebut Darbat Power 24 jam. Gue nggak tahu itu apaannya, tapi kedengeran kayak makanan atau minuman yang bikin lo semangat full day. Mungkin kayak es teh manis buat orang Indo, tapi versi Nepalnya. Nah, ini yang bikin netizen Indo harus introspeksi. Di urutan pertama, mereka bilang, yes, Malaysia. Negara yang sering banget jadi bahan olokan netizen Indo karena katanya suka klaim budaya lah, makanan lah, bla bla bla. Tapi bule ini bilang, Malaysian food so underrated. Katanya mereka bisa makan roti canai setiap hari. Bukan cuma bisa, tapi mau. Bahkan si cowoknya, namanya Bob, kalau lo perhatiin dia makan nasi lemak setiap hari selama 10 hari berturut-turut. 2 kali sehari kadang-kadang, sarapan nasi lemak terus siangnya makan nasi lemak lagi. Lo bayangin sambal, ikan bilis, telur santan, semua masuk perut tiap pagi. Dia bilang emang agak berat sih, tapi dia suka. Karena sambalnya, karena ikannya, karena kombinasi semuanya. Lucunya mereka juga cerita waktu pertama kali ke Malaysia, mereka cuma bilang makanannya, oke lah. Tapi pas balik lagi ke sana 2 minggu terakhir, malah jadi kecanduan. Nasi lemak buat sarapan kayak ritual pagi gitu. Padahal lo tanya netizen Indo, masih banyak yang anggap nasi lemak itu kayak nasi uduk, kebanyakan santan. Bro, mental lo masih kolonial banget kalau ngeremehin gitu. Lo pikir cuma karena kita punya rendang, terus kita paling jago soal makanan? Ngaca dikit deh. Intinya sih, kadang kita terlalu sibuk nyari siapa yang klaim makanan siapa yang contek budaya siapa, sampai lupa buat ngerasain sendiri dan nikmatin yang ada. Netizen Indo harusnya lebih open-minded dan jangan insecure-an. Kadang yang lo remehin justru disukain orang luar. Dan yang lo banggakan belum tentu mereka peduli. Jadi daripada nyinyir di kolom komentar, mending coba aja dulu. Coba aja dulu. Siapa tahu lo juga bisa makan nasi lemak 10 hari berturut kayak si Bob. Nasi lemak beda dengan nasi uduk ya. Dan yang paling ngeselin tuh ya, netizen Indo kalau lihat bule puji-puji makanan Malaysia, langsung defense mode. Itu sebenarnya makanan kita. Mereka yang nyontek. Bro, serius deh, ngapain sih lo capek-capek ngeributin itu tiap hari? Kayak hidup lo nggak tenang aja kalau nggak merasa paling duluan. Padahal bule-bule ini nggak peduli siapa yang bikin duluan. Mereka cuma peduli mana yang enak dan nggak ribet dimakan. Kebanyakan netizen Indo tuh mikirnya semua makanan itu harus punya sertifikat keaslian dari nenek moyang, biar bisa diakuin. Lah kalau gitu mie instan kita pun harusnya punya stempel Cina dong, karena ya itu adaptasi mie dari sana. Tapi kenapa lo bela-belain mie instan Indo sampai bule bilang itu mie terenak di dunia? Nggak ada tuh yang ribut, itu bukan asli Indo loh. Gitu loh logikanya. Terus soal nasi lemak nih, lo bilang itu mirip nasi uduk? Ya iyalah. Sama-sama nasi santan, tapi lo jangan tutup mata. Nasi lemak tuh ada sambal khas dia. Ikan bilis yang digoreng kering dan gurih banget, kacang tanah yang crispy, dan telurnya tuh bisa rebus, bisa goreng tergantung warungnya. Kombonya tuh meledak di mulut. Bukan cuma sekedar nasi santan dikasih lauk random kayak versi murah nasi uduk di pinggir jalan. Itu nasi lemak udah kayak breakfast of champions versi Melayu. Yang lebih gokil lagi, mereka tuh nggak nyebut Thailand loh. Padahal netizen Indo kan sering banget nge-push makanan Thailand ke dunia. Bilangnya enak, pedes, eksotik. Tapi menurut bule ini, gak masuk daftar top 3 mereka. Malah yang mereka ingat adalah Malaysia yang selama ini jadi bahan olok-olokan netizen Indo. Kena mental gak tuh? Gue jadi mikir, mungkin masalahnya bukan di makanan negara lain. Tapi di attitude netizen kita yang udah terlalu sibuk jaga harga diri virtual sampai gak sempet jaga lidah dan akal sehat.
Orang-orang luar tuh nikmatin makanan sambil ngobrol santai, sambil saling tukar pengalaman. Kita sibuk saling nyinyir soal siapa punya rendang, siapa punya sate, siapa yang ngaku-ngaku batik, siapa yang nggak punya budaya. Padahal kalau lo keluar dikit dari bubble nasionalisme sempit itu, lo bakal lihat bahwa makanan itu bukan soal rebutan hak paten, tapi soal siapa yang bisa bikin orang senyum pas suapan pertama. Dan jujur aja ya, dalam hal itu, Malaysia menang telak menurut bule ini. Jadi please deh, netizen Indo, jangan ngaku pencinta kuliner sejati kalau mental lo masih receh dan sensian tiap kali negara tetangga dipuji. Lo tuh nggak perlu ngebela budaya lo mati-matian di kolom komentar TikTok. Cukup lo jaga etika makan, dan jangan lupa bayar pas makan di warung Padang. Itu aja udah lebih beradab. Betul sekali. Yang paling ironis tuh ya, pas bule puji nasi lemak atau roti canai, langsung rame tuh netizen Indo yang muncul dengan jurus klasik. Itu sebenarnya dari Indonesia, Malaysia aja yang nyontek. Lah bro, serius? Kayak semua makanan harus dikasih akte kelahiran gitu buat buktiin siapa yang duluan bikin. Lo pikir bule peduli? Enggak, mereka tuh cuma peduli satu hal, rasanya enak apa enggak? Titik. Dan mereka tuh jujur loh, awal-awal ke Malaysia, mereka bilang makanan di sana biasa aja. Tapi setelah balik lagi, nyobain lebih banyak, malah jatuh cinta. Itu artinya bukan karena mereka bias atau ada agenda politik kuliner, tapi karena mereka ngasih waktu buat nyicipin, menikmati, dan ngerti. Lah, netizen Indo baru lihat nasi lemak di TikTok udah ngoceh. Ih, kewe nasi uduk, padahal belum pernah nyoba, cuma nonton video doang sambil ngemil mie instan 3.000. Lucu juga. Banyak yang bangga banget sama rendang, sampai marah-marah kalau negara lain ikut-ikut bikin. Tapi begitu bule bilang suka nasi lemak atau roti canai, lo malah baper. Kenapa sih nggak bisa chill dikit aja? Toh roti canai bukan bikinan lo juga. Bukan lo yang ngulenin adonannya sampai bisa dilempar kayak ninja, terus dibakar di atas plat panas sampai kecoklatan. Bahkan sebagian dari lo belum tentu bisa bedain antara roti canai sama prata. Tapi udah nyolot duluan kayak pakar gastronomi dunia. Terus nih ya, si Bob yang makan nasi lemak 10 hari berturut-turut, itu kan bukan hal kecil. Lo bayangin deh, lo bisa nggak makan makanan yang sama selama 10 hari, sarapan pula. Kita aja makan nasi uduk 2 hari berturut-turut udah minta diganti bubur atau mie ayam. Tapi dia konsisten. Dan bukannya bilang itu berat atau bikin enek, malah dia bilang suka banget. Apalagi sambalnya, katanya yang bikin dia ketagihan. Bro, sambal lo kalah nih, makanya jangan terlalu cepat meremehkan. Dan jangan lupa, bule-bule ini kan udah keliling banyak negara. Nekeni Feknin udah nyicipin street food di India, dapur-dapur tradisional di Nepal, sampai warung-warung kecil di Pakistan. Tapi mereka tetap bilang Malaysia termasuk salah satu yang terbaik. Itu tuh validasi dari pengalaman, bukan dari nasionalisme buta. Bandingin sama netizen Indo yang kadang ngomong soal makanan cuma karena patriotisme, bukan karena pernah nyoba beneran. Sebenarnya ini bukan masalah makanan doang sih, tapi masalah mentalitas. Selalu pengen tapi nggak mau akui keunggulan orang lain. Selalu nuntut apresiasi, tapi nggak mau kasih kredit. Padahal kalau mau jadi bangsa besar, salah satu syaratnya ya belajar mengakui kelebihan negara lain tanpa ngerasa minder atau langsung ngambek. Dan ya udahlah, Malaysia dipuji soal nasi lemak. Ya udah, bilang aja, wah enak juga ya nasi lemaknya. Pengen nyoba aslinya langsung gitu loh, nggak usah disambungin sama Sumpah Pemuda atau ditarik-tarik ke isu geopolitik. Lo juga masih doyan kok beli produk mereka, pakai aplikasi mereka, bahkan banyak yang kerja di sana juga. Jadi please, sekali-sekali kalau dengar negara lain dipuji, tahan jempol lo buat nggak langsung nyinyir. Coba simpen dulu ego nasionalis lo itu, terus buka pikiran dan ya, cobain nasi lemak beneran. Siapa tahu akhirnya lo ngerti kenapa si Bob bisa sarapan nasi lemak 10 hari nonstop, dan kenapa bule-bule itu lebih jujur soal rasa daripada netizen kita yang sibuk klaim-klaim doang. Malaysia, lagi-lagi memang soal makanan tidak perlu diragukan lagi. Namun kadang-kadang segelintir netizen kita Indonesia, sering sekali Malaysia dituduh, oh ini klaim dari Indonesia, Malaysia ikut-ikutan. Padahal nggak seperti itu konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi bule begitu sangat terkejut dengan rasa makanan yang ada di Malaysia. Nah, netizen kita sering kan bilang makanan Malaysia
dan juga Indonesia ini kurang lebih sama. Tapi Malaysia sering sekali klaim makanan dari Indonesia. Itu nggak benar sahabatku semua. Nasi lemak sering dibilang kayak nasi uduk. Rendang itu dari Indonesia. Padahal di Malaysia ada rendang. Roti canai itu bukan asli dari Malaysia, itu dari India. Sering kali ya komentar-komentar netizen selalu bermunculan seperti itu. Padahal dia saja tidak pernah pergi ke Malaysia. Seperti apa kondisi dan suasana negara tetangga. Tapi Masya Allah, soal ini luar biasa. Seolah-olah semua makanan itu dari negara kita. Harusnya kita itu jangan merasa istilahnya malu, atau jangan pernah merasa kita terpaling hebat. Kita juga harus mengakui keunggulan negara lain bab soal sisi makanan. Kalau Malaysia memang menjadi salah satu negara dengan destinasi pusat makanan yang ada di seluruh dunia. Semuanya serba ada, berpaduan. Masakan-masakan tradisional Melayu, Chinese food, Indian food, semuanya serba ada. Dan Malaysia merupakan salah satu negara berbilang bangsa. Karena banyak bangsa-bangsa, sehingga aneka jenis makanannya juga begitu sangat banyak. Nah, selain makanannya, tempat pariwisatanya pun juga begitu sangat menjadi daya tarik tersendiri. Seperti apa? Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah datang ke Malaysia, bagaimana tanggapan orang Indonesia ketika datang ke Malaysia? Lagi nungguin, jadi kalau perempuan tuh ada ini ya, ada tempat sendiri ya, semuanya perempuan di sini. Hai, masih edisi naik MRT di Malaysia. Nah ini aku lagi di My Town kan, di lantai paling bawah, udah di stasiunnya. Agak kaget karena di sini tuh ada ruang khusus tunggu untuk perempuan, jadi women only. Jadi memang disarankan untuk perempuan itu tunggunya di tempat ini gitu. Jadi ada standnya warna pink seperti ini. Ini hanya ruang tunggunya aja ya, jadi kalau di keretanya itu udah campur. Jadi kayak melindungi kita para perempuan, apalagi kalau kita naiknya malam atau kita sendirian, jadi merasa aman. Aku lagi nungguin ya sama teman-teman aku. Jadi warnanya pink kayak gini. Aku harap sih semua di MRT ada seperti ini ya. Aku nggak tahu ya di setiap station itu ada nggak, karena ini aku di My Town. Terus waktu aku keluar dari My Town ke TRX itu aku nggak memperhatikan. Terus waktu aku juga naik dari Pasar Seni juga aku nggak kelihatan ya. Jadi apakah ada ruang tunggu khusus yang warnanya tuh pink seperti ini di setiap stasiun MRT Malaysia atau tidak? Yang tahu komen di bawah. Oke, thank you guys. Cobain MRT di Kuala Lumpur. Hai guys, hari ini aku sama Kak Anis mau cobain MRT di Kuala Lumpur, Malaysia. Kita berangkat dari stasiun Kajang ke stasiun Kwanza, Damansara. Oh iya, kami berjalan sekitar 1,4 km. Sesampainya di stasiun MRT, kita langsung beli kartu Touch and Go. Ini dia kartunya. Kita beli seharga Rp20 Malaysia. MRT ini cocok buat kamu yang mau keliling Malaysia on budget. Happy enjoy mbak-mbaknya yang liburan di Malaysia, Kuala Lumpur. Bagaimana kesan-kesannya? Nah, di dalam MRT ada tempat khusus wanita loh, jadi sangat aman ya. Kartu Touch and Go bisa digunakan untuk kendaraan umum Malaysia. Ini rute perjalanannya ya. Dan akhirnya kita sampai tujuan. Dari segi transportasinya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan pelancong dari Indonesia juga dibuat kagum. Ternyata di MRT Malaysia ada ruang khusus untuk perempuan. Jadi enak ya, para pelancong yang perempuan khususnya, misal kata solo travel, aman nyaman ketika menaiki publik transportasi di Malaysia. Kalau kita berbicara soal makanan, ya nggak perlu diragukan lagi. Bahkan Kuala Lumpur dinobatkan sebagai pusat kuliner yang ada di seluruh dunia. Mau cari makanan apa saja, semuanya serba ada. Oke sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.